Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kasus Pina Cirebon, begini nasihat Ustadz Adi Hidayat. Bukan sekedar neraka, tapi neraka jahanam, dijamin kekal di dalamnya hingga mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membinasakan atau membunuh seseorang dalam kehidupan di dunia ini, tentu memutus harapan ia untuk mengumpulkan banyak nilai-nilai kebaikan, memberikan kontribusi yang positif dalam nilai kehidupan. Selain itu, membunuh cita-cita dia. Membunuh sama artinya menghentikan semua proses kebaikan yang mungkin sedang ditekuninya, dan tentunya juga membunuh juga menghentikan berbagai macam seragam kegiatan positif amal saleh. Itulah kenapa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan menghentikan segala amal saleh yang akan dilakukan oleh seorang tersebut. Dengan begitu akan menghancurkan orang lain dengan mengambil nyawa orang lain. Dengan adanya sosok viral kejadian tragis pada seorang perempuan di tahun 2016 lalu yang ramai diperbincangkan dengan ada beberapa orang terlibat di dalamnya. Bahkan sampai saat ini masih ada yang belum ketemu pelaku yang sebenarnya. Diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat sebaik-baiknya agar pelaku yang terlibat untuk menyerahkan diri untuk kemudian bertobat, dibandingkan akan selalu diliputi rasa bersalah dan gelisah dengan penyesalan yang gelap yang tidak pernah tenang dan nyaman di kehidupannya, sampai kapanpun akan merasa selalu terancam. Lebih baik kemudian membuka lembaran hidup baru agar dapat menunggu waktu kapan kita kembali kepada Allah dalam kebaikan, dan semoga Allah senantiasa mengampuni. Dengan segala yang terjadi berdasarkan janjinya dalam firman-Nya, itu lebih baik ditempuh dibandingkan melakukan hal-hal yang tidak positif begitupun pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga dapat mendorong para pelaku atau orang-orang yang terlibat ini dengan memperbaiki diri tanpa alih menutupi dan menyembunyikan yang sebenarnya. Itu akan berdampak pada dosa baru, akan beresiko menimbulkan satu potensi yang tidak baik untuk semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang berperan memfasilitasi keburukan tidak akan lepas. Konsekuensinya akan sama terhadap orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan tindakan tersebut, akan merusak dan menghancurkan seorang mukmin tersebut. Untuk itu, nasihat dari Ustadz Adi Hidayat segera bertobat dan segera memperbaiki diri, segera ke jalan yang benar, dan semoga Allah melindungi kita dan bangsa kita dengan memberikan kedamaian. Misal yang sekarang sedang viral yang menimpa seorang sosok perempuan di tahun 2016 yang sekarang viral dibicarakan, dan ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam proses pembunuhan dimaksud sampai sekarang belum ditemukan. Maka setidaknya apa yang kita sampaikan ini memberikan satu himbauan agar sebaiknya dan alangkah itu yang terbaik dilakukan untuk menyerahkan diri, kemudian bertobat, dibandingkan dengan akan selalu diliputi dengan kegelisahan, ya, penyesalan, kegelapan, tidak pernah tenang. Apakah nyaman berkehidupan seperti itu, dan mendapatkan ancaman bila tidak benar-benar bertobat, sampai kemudian setelah wafat pun keadaannya masih terancam. Lebih baik bila kemudian berusaha memperbaiki diri, menyerahkan diri, memperbaiki hidup, meminta maaf pada keluarga korban, minta maaf pada masyarakat yang mungkin juga terdampak pada hal demikian. Setelah itu berusaha untuk membuka lembaran hidup yang baru, menunggu waktu kapan kita kembali kepada Allah dalam kebaikan, dan semoga dengan itu Allah mengampuni kita seperti apa yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Itu lebih baik ditempuh dibandingkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang tidak positif untuk didapatkan. Pun demikian bagi siapapun yang hadir di sekitarannya, akan lebih baik untuk bisa mendorong para pelaku, orang-orang yang terlibat demikian untuk memperbaiki diri, alih-alih menutupi atau juga menyembunyikan atau bahkan mengubah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tentu ini akan menimbulkan baru, dosa yang baru, dan yang paling beresiko adalah menimbulkan satu potensi yang tidak baik untuk semuanya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapapun yang berperan memfasilitasi pada satu keburukan, ia tidak akan lepas dari konsekuensi dengan orang yang melakukan itu semua karena peran-peran yang telah ia lakukan. Untuk itu, saudara-saudariku, jauhi berbagai tindakan-tindakan merusak, menghancurkan, jangan sampai terjadi, apalagi seorang muslim yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan bila pun ada yang terjadi hal yang demikian, segera bertobat,
segera perbaiki, segera kembali pada jalan yang benar, dan semoga Allah melindungi kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita, merukunkan, memberikan kedamaian, dan meridhai kita semua sebelum kita berpulang kepadanya. Semoga bermanfaat. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.